Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sekalian yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl Al-Hadrami rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan semua bab yang berkaitan dengan perkara ibadah. Dan kita saat ini memasuki bab yang terakhir dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, yaitu Babul Bai', bab tentang perdagangan atau hukum transaksi. Ya. Para fuqaha, sebagaimana yang biasa diketahui oleh mereka para pembelajar fikih, dan sebagaimana juga yang sudah dijelaskan di kajian pertama dari kajian, penjelasan, dan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Latif, menyusun kitab-kitab fikih mereka itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ibadah, ya, bab yang menjelaskan atau kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara ibadah, dikarenakan itu adalah tugas utama dan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini untuk mewujudkan makna penghambaan atau melaksanakan penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kita sebagai manusia yang diberikan, dianugerahkan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini tentu membutuhkan yang namanya penghidupan, ya, berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, yang dimana kesemua itu bisa kita dapatkan dari orang yang lainnya. Artinya nggak semuanya bisa kita produksi atau kita buat secara mandiri atau sendiri. Ya. Nah, tentu bagaimana itu caranya supaya barang-barang yang ada di orang lain atau hal-hal yang dimiliki oleh orang lain itu bisa berpindah kepemilikannya yang awalnya dari orang tersebut menjadi milik kita. Nah, tentu manusia juga, ya, secara fitrahnya akan yang sebagaimana menjadi makhluk sosial yang senang berinteraksi, pasti akan melakukan yang namanya pertukaran transaksi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana cara bertransaksi, ya, yang tentu bila Allah Subhanahu wa taala mengatur itu menjadikan transaksi tersebut tidak terdapat unsur kezaliman di dalamnya, ya. Nah, maka dari itu yang kedua, setelah ibadah tentu mau mencukupkan dirinya dari hal-hal keduniaan, ya, maka para ulama menjelaskan bagaimana tata cara atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum transaksi atau muamalat perdagangan. Tentu biasanya para fuqaha, ya, tidak di kitab ini, melanjutkan setelah manusia atau orang, ya, setelah dia menjalankan tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah, mencukupkan kebutuhan kehidupannya, pasti menginginkan yang namanya apa? Teman hidup, ya. Dan juga fitrah manusia ini memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Nah, itu maka diatur tuh bagaimana membangun hubungan dan berinteraksi dengan lawan jenis dalam artian untuk menjadi sepasang suami istri. Nah, yang selanjutnya terakhir biasanya
itu masalah hukum tindak kejahatan dan peradilannya seperti apa hukumannya. Nah, itu al-qadha wal jinayah, ya, peradilan dan juga tindak kejahatan. Itu bagaimana kejahatan itu balasannya atau hukumannya seperti apa, kapan seseorang itu harus dihukum, ya. Hukumnya ini berupa had atau yang lain atau lain sebagainya yang telah dijelaskan di dalam syariat baik secara khusus, secara terperinci ataupun secara umum. Nah, jadi intinya kita masuk babul bai ini karena kita sudah menyelesaikan mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bai ini suatu hal atau transaksi berdagang ini suatu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan bai, ya, bertransaksi perdagangan, dan mengharamkan yang namanya riba. Jadi artinya segala hukum asal transaksi itu adalah halal, tapi sampai ada dalil yang menjelaskan akan keharamannya, ya. Nah, bai ini secara bahasa maknanya adalah pertukaran secara umum. Artinya setiap orang menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dimiliki oleh orang lain itu dinamakan dengan apa? Bai. Ya, transaksi berdagang. Ya, adapun di dalam syariat para ulama telah menjelaskan definisinya. Baik. Syekh rahimahullahu taala mengatakan, "Wa man aradal bai'a wan nikaha wa ghaira dzalik." Siapa yang ingin, ya, melakukan transaksi perdagangan, ya, wan nikah, dan menikah, wa ghaira dzalik, dan yang lainnya. Artinya untuk mau melakukan sesuatu hal itu yang telah diatur oleh syariat, ya, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan hal-hal tersebut, segala hal yang diatur di dalam syariat, ya. Fa'alaihi an yata'allama kaifiyatahu wa syurutah. Dia diharuskan untuk mempelajari kaifiyatnya, tata caranya dan syarat-syarat, ya, yang dimana dia harus untuk memenuhinya. Ya, jadi artinya kalau misalnya dia nikah, berdagang, bertransaksi sebelum dia mengetahui tata cara bertransaksi yang diatur oleh syariat, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Ya, kan man aroda, siapa yang baru mau kan, belum melakukan, belum melangkah, ya, belum melaksanakannya. Nah, dia juga baru mau berdagang, bertransaksi, dia baru mau nikah, maka dia harus apa? Wajib dia untuk belajar. Maka dari itu Imam An-Nawawi mengatakan di Majmu', nah ini perlu menjadi perhatian dan harus didengar. Harus didengar. Yahrumul iqdam alaihi illa ba'da ma'rifati syartih. Haram seseorang, ya, memberanikan dirinya untuk melaksanakan transaksi, ya, atau menikah, ya, sebelum dia mengetahui, ya, aturan-aturannya yang telah ditetapkan di dalam syariat. Lihat, ya. Itu dia. Hal ini juga sebagaimana perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan tidak ada yang boleh bertransaksi di pasar kami sebelum dia mengetahui hukum kaifiyat bagaimana berdagang di dalam Islam. Itu jadi apa? Belajar dulu hukum muamalat, baru mulai dagang. Belajar dulu masalah pernikahan dan perkawinan, baru nikah. Jangan nikah dulu baru belajar. Nah, itu dia, ya. Nah, sekali lagi Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu', yahrumu al-iqdamu alaihi illa ba'da ma'rifati syartih. Haram dia melakukan perdagangan, transaksi, ya, melakukan pernikahan, ya, sebelum dia mengetahui atau sampai dia mengetahui, ya, aturan-aturan yang ditetapkan di dalam syariat yang berkaitan dengan perdagangan, transaksi
dan juga pernikahan. Setelah itu baru dia apa? Baru transaksi, melakukan perdagangan dan juga pernikahan. Jadi sejauh ini bisa dipahami ya. Nah, ini menunjukkan akan apa? Akan apa? Pentingnya mempelajari ilmu fikih. Secara khusus fikih, bukan ilmu agama aja, ilmu fikih. Ya. Dan orang yang orang sekarang ya ada banyak ya menghambat pengajaran fikih dengan alasan-alasan yang secara zahirnya itu menunjukkan, menampakkan kecemburuan terhadap agama. Tapi kecemburuan yang berlebihan sampai terbawa seperti bersikap seperti fobia. Seperti fobia yang dampaknya akhirnya orang-orang itu ya dihalangi dari mempelajari ilmu fikih dan mengetahui hukum-hukum agama. Maka orang ini adalah orang apa? Orang bukan yang memperbaiki agama, tapi orang yang merusak agama itu sendiri. Ya, karena kenapa? Karena agama ini bisa menjadi tegak ketika diamalkan oleh siapa? Pengikutnya, kita umat Islam. Tapi kalau kita mau menegakkan agama tapi nggak tahu bagaimana aturan agamanya, itu gimana ceritanya? Bisa. Nah, terus kalau ada orang yang menghalangi untuk mengetahui bagaimana cara menegakkan agamanya, maka orang ini orang apa? Merusak dan bahkan sedang menghancurkan agama. Ya, jadi bisa dipahami ya sejauh ini ya. Nah, lalu di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa syurutu al-bai'. Syarat-syarat transaksi atau syarat-syarat ya berdagang itu bagaimana? Makna syarat di sini bukan makna syarat yang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Artinya segala sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan yang dimana dia di luar daripada rangkaian ibadah atau transaksi itu sendiri. Tapi di sini mencakup, maknanya adalah apa? Mencakup segala hal yang harus dipenuhi dan dikerjakan ketika akan dan di saat bertransaksi. Sebelum dan di saat. Jadi bisa masuk apa? Syarat dan juga masuk ke dalam rukun. Nah, syarat-syarat ya jual beli ya. Tentu makna syarat di sini apa? Ya. Syarat di sini maknanya apa? Segala hal yang harus dipenuhi ketika akan atau saat melakukan jual beli. Oke. Jadi bisa dipahami ya di sini makna syarat ini ya. Jadi di saat akan dan apa? Di saat melakukan. Oke. Kalau syarat kan udah kita tahu artinya segala hal yang harus dipenuhi dan dikerjakan sebelum ibadah atau transaksinya, akadnya. Tapi enggak, di sini maksudnya Syekh ini adalah di saat dan sebelum dan di saatnya. Nah, secara garis besar, syarat bai ini ada 3 secara garis besar. Apa saja tuh? Apa? Orang yang melakukannya. Ya. Atau pelakunya ya, gitu aja gampangnya ya. Pelaku jual beli. Ya. Barang yang ditransaksikan. Saksikan. Lalu yang selanjutnya apa? Ucapan. Ya. Nah, ini ada berapa secara garis besar? Secara garis besar ada 3 ya. B, ini B, ini C.
Adapun secara terperinci ada berapa? 6. Masing-masing 2. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Lalu barang dan harga, betul nggak? Iya, betul kan? Ya. Lalu yang ucapan apa ya? Ijab, qabul. Ya, ijab dan qabul. Ya. Jadi kalau nggak ada ijab qabul ini, ya oke lah sebelum situ. Nah, kriteria orang yang diperbolehkan, apakah setiap orang ini boleh melakukan jual beli, menjadi penjual dan menjadi pembeli? Boleh, setiap orang begitu. Hah? Boleh kayak gitu? Ada syaratnya, oke. Syaratnya ada 4 secara garis besar, ya. Orang kondisinya apa? Diizinkan untuk melakukan yang memberikan izin siapa? Di sini. Bapaknya, ibunya. Enggak, syariat. Syariat agama. Nah, kriteria yang diizinkan oleh syariat itu seperti apa? Orangnya yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Pertama, di sini adalah orang yang sudah balik. Lalu yang kedua, akal. Ya. Dan yang ketiga adalah sukarela. Jadi dia melakukan transaksinya itu bukan dasar paksaan, ya. Nah, artinya yang belum balik itu tidak boleh melakukan transaksi. Artinya transaksi yang dikerjakan itu tidak sah. Artinya segala manfaat, ya, yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak berlaku dan tidak diperbolehkan dan diizinkan oleh syariat. Ini pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan anak kecil boleh untuk belanja dalam hal-hal barang-barang yang receh-recehan gitu, kayak belanja permen. Paham ya? Ciki-ciki kayak gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Nah, berakal artinya kalau misalnya orang gila terus dia bawa duit, ya kan? Dia bawa HP-nya misalnya merek yang 20 jutaan. Atau samperin, "Anda beli deh 500.000 HP ente." "Oh iya deh, boleh deh." Dia terima duit. Wow, dia bangga nih orang nggak waras. Ini bawa 500.000, Anda punya duit. Bangga dia. Nah, itu boleh nggak? Nggak boleh. Jelas ya? Nah, itu dia. Dan juga secara sukarela, karena Rasul SAW mengatakan perdagangan ini amal bai'u antaradin bitaraddi, atau berdagang itu, transaksi itu dibangun di atas dasar saling sukarela. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga hal tersebut. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya, ini secara garis besar berarti ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ada syarat pada transaksi tertentu. Pada transaksi tertentu. Apa itu? Islamnya pembeli. Ya, apa itu berkaitan dengan apa? Bila yang dijual adalah mushaf. Jadi nggak boleh kita menjual mushaf kepada orang yang bukan orang Islam. Karena kenapa? Dikhawatirkan, atau pertama ada larangan dari Rasulullah SAW membawa mushaf ke negeri orang kafir. Ya. Karena kenapa? Takut dihinakan. Nah, membawa aja nggak boleh, apalagi diperjual belikan.
Begitu juga dengan kitab-kitab ilmu seperti ilmu fikih, ilmu hadis dan karena ilmu agama ini walaupun tidak semuanya tidak semuanya ya, berisikan Quran, sunnah, tidak semuanya begitu kan, hadis. Tapi itu semua yang dijabarkan dan dituliskan di dalam kitab itu bersumber dari apa? Asalnya dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dia mendapatkan kehormatan sumber asalnya. Jadi dia nggak boleh untuk apa? Diperjualbelikan kepada ini. Lalu juga yang mushaf, ya, dan kitab-kitab agama. Oke. Lalu yang ketiga adalah apa? Bukan orang harbi, bukan kafir harbi. Tahu harbi? Iya, jadi seorang kafir ya yang dia berasal dari negara yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Itu yang nggak diboleh jual apa? Senjata. Ya, dan segala sesuatu yang bisa menunjang kekuatan orang kafir tersebut. Itu nggak boleh dijual. Kondisinya kalau apa? Kalau dia kafir harbi. Oke. Ini syarat untuk penjual dan pembeli. Bisa dipahami ya? Oke. Sedangkan bagi barang yang ditransaksikan itu adalah ya ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah suci barangnya. Bukan najis atau yang terkena najis tapi tidak bisa dibersihkan. Tidak bisa disucikan. Kalau najis tuh kayak gimana? Misalnya, maaf, dia jual anjing. Dia jual babi. Misalnya, dia jual bangkai. Bangkai udah nggak bisa dibersihkan, nggak bisa disucikan lagi kan? Atau dia sesuatu yang terkena najis, berarti kan dia awalnya suci, bersih kan? Tapi nggak bisa untuk disucikan. Seperti apa? Misalnya, minyak, ya. Minyak misalnya minyak apalah, minyak goreng, minyak rambut, minyak apapun yang kena misalnya bangke. Ya. Karena kalau udah minyak ini ketika dia bentuknya cairan tidak mungkin untuk bisa dibersihkan. Sehingga dia tidak boleh untuk apa? Dijual. Ya. Lalu yang kedua adalah apa? Memiliki nilai manfaat. Ya, jadi jualan kayak apa? Kayak serangga, semut, itu nggak ada manfaatnya kan? Ya. Atau manfaatnya memang menjadi tujuan manfaat yang ada pada barang yang ditransaksikan itu menjadi tujuan. Kalau misalnya dia beli, contoh kayak ada di sebagian negara praktek dia beli hewan buas. Tujuannya apa? Buat pamer. Misalnya gitu. Nah, itu nggak dibolehin tuh. Karena emang apa tuh manfaat yang ada pada itu tujuannya untuk dipamerkan. Yang ada pada hewan buas itu? Bukan. Tapi kalau misalnya memungkinkan dilatih untuk jadi penjaga misalnya. Itu lain cerita. Bisa dipahami ya? Ya. Ya. Lalu bisa untuk diserah terimakan. Ya, diserah terimakan. Bisa dipahami? Contoh misalnya ada orang tinggal di gunung. Dia ternak kambing gunung. Misalnya. Dia mau jual semua, terus ada satu kambing. Misalnya dia punya 40 kambing, 39 udah dia jual. Udah diambil sama orang yang beli. Tahu-tahu kambing ke-40, Anda mau jual nih. Kambingnya mana? Tuh, di atas gunung. Nah, kambing gunung kan tahu sendiri kan terjal kan? Mungkin nggak diambil? Nggak mungkin kan? Nah, atau misalnya dia beli, misalnya kalau para fuqaha memberi contoh misalnya zaman dulu ya, dia beli budak.
Nah ini nggak ada, cuman ya ini untuk gampang ini ya. Budak ini manusia kan, dia bisa kabur kan. Toto dia kaburnya ke negara lain yang udah jauh banget, nggak diketahuin di mana dia posisinya saat ini. Aneh jual budak aneh, di mana? Nggak tahu. Mungkin nggak untuk diserah terimakan? Nggak mungkin kan? Nah itu jadi tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk diperjualbelikan. Lalu yang keempat adalah apa? Ya, kepunyaan dari siapa? Dari penjual, ya. Barang yang dimiliki oleh, barang yang dimiliki oleh siapa? Penjual. Ya. Makelar lain lagi. Misalnya ada mobil parkir di depan. Nama Kiki. Dia punya Fulus kan? Ada jual tuh mobil tuh. Mana mobil? Ada. Mobilnya gini. Wah, ajib. Dia tahu bener. Mereknya ini, tipenya begini, tahun segini. Sampai kurang-kurangnya dia tahu. Begini soknya agak kurang ini. Udah zen nih. Ya kan? Nih, jual. Dia serah terima. Pas dia ambil, ngapain ini? Ini mobil aneh, bukan mobilnya Faris. Jelas ya? Nah, jadi nggak boleh. Harus dijual barangnya ada yang punya siapa? Orang yang ini. Lalu apa? Yang kelima adalah apa? Diketahui. Ya. Barangnya ya. Kadarnya atau ukurannya ya. Kadar atau ukuran. Ini jual mobil. Toto yang dijual mobil-mobilan. Benar kan? Sama-sama mobil nggak bentuknya? Nah, dari besar kecilnya itu menentukan harganya nggak? Pasti kan? Nah, jadi kalau Anda bilang jual mobil salah nggak? Anda ngomong mobil. Salahnya siapa? Orang itu. Kenapa nggak tahu, nggak ngelihat? Paham ya? Nah, lalu yang ketiga adalah apa? Spesifikasinya. Spesifikasi. Ya, jadi harus tahu mobil satu dengan mobil yang lain. Misalnya mobil yang murni mesin dengan mobil yang hybrid. Hybrid itu yang mesin dengan yang bahan bakar dengan listrik. Dan yang murni listrik itu kan beda harganya. Betul kan? Nah, itu dia. Mungkin nggak Anda jual mobil listrik, harganya mobil bensin. Ya kan? Mobil hybrid Anda jual mobil harga wah, nggak mungkin kan? Jadi harus tahu spesifikasinya. Jelas ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, baik. Ini kita udah nyampe mana? Udah sampai mana? Pelaku jual belinya, barang yang ditransaksikan, dan ucapannya. Oke. Sebelum ke sini, Ana disclaimer dulu. Di dalam mazhab Syafi'i, bahkan di dalam mazhab yang 4, di dalam mazhab yang 4, diharuskan atau transaksi itu menjadi sah bila ada namanya ijab qabul, ada ucapan dari siapa? Dari penjual dan pembeli, ya. Nggak mesti harus saya jual dan saya beli, nggak mesti gitu ucapannya. Paham ya? Tapi yang jelas ada segala ucapan yang dipahami sebagai transaksi. Bisa dipahami ya? Bisa lagi nih, ini ambil nih 10.000 buat ente. Ambil kan bukan secara kata asalnya artinya jual, bukan kan? Bener, paham ya? Ambil nih. Yaudah deh, aneh ambil deh. Ya udah deh, aneh ambil 10.000. Nih duitnya. Terima ya, udah. Ada ucapan. Bisa dipahami ya? Jadi nggak mesti, Masya Allah, Ana pernah di satu toko dekat satu masjid yang terkenal di area Jakarta tuh. Masya Allah, enggak, ini bukan, ini Masya Allah, orang warok nih orangnya. Ya, walaupun fuqaha nggak mensyaratkan untuk sampai seperti itu. Iya, jadi Anda mau beli ini, oh iya, baik. Berapa ini udah di harganya? Oke, ya. Anda jual ya buat antum ya. Ya, Anda beli. Anda diam tadi. Oh iya, Anda iya. Dia minta untuk Anda ucapkan apa? Ucapkan beli. Anda cuma mengucapkan iya. Dia enggak, dia bilang ucapkan beli.
Sampai dijabat tangan anak, Masya Allah, waraknya ini orang ini. Walaupun fuqaha tidak mensyaratkan untuk seperti itu. Jadi setiap kata yang dipahami oleh pihak yang bertransaksi itu sebagai jual beli. Bisa dipahami ya? Apapun bentuk ucapannya. Tadi kayak tadi ada contoh, ini ambil nih. Saya ya, apa? Nih, aneh ambil nih 1.000 buat ente. Ya kan, terima. Nah, udah jual beli itu kayak gitu. Ini contoh ya. Ya. Hah? Udah jadi jual beli. Nah, ada sebagian para fuqaha dan di antara ini pendapat pilihan, bukan pendapat resmi. Artinya boleh ditaklid, tapi bukan dinisbatkan ini sebagai pendapat mazhab Syafi'i. Bisa dipahami ya? Antum boleh ngikutin pendapat ini, tapi tidak bisa dikatakan ini sebagai pendapat mazhab Syafi'i. Ada yang namanya bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu gimana? Tahu bai'ul mu'athah? Itu yang kita lakukan di Alfa, di Indomaret tuh bai'ul mu'athah namanya. Kan kita udah tahu harganya kan? Udah tahu kan? Kita lihat sekian di kasir ya. Terus sekian. Deh kasih ini kembali ya. Ada nggak ngomong? Nih ambil, saya beli, saya jual, saya beli. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Pakai apa? Gestur aja, pakai gerakan. Ya. Nah, itu pendapat ini dipilih oleh Imam An-Nawawi, diperbolehkan bai'ul mu'athah, dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah. Jadi pahami ya? Nah. Jadi disclaimer dulu ya. Nah, tapi sekarang bagaimana? Apakah ada syaratnya bagi yang mengatakan harus adanya ijab qabul, ya? Nah, pertama, ya, tidak boleh diselingi, ya, antara ijab dan qabulnya, ya. Kata-kata asing atau yang tidak memiliki keterkaitan dengan apa? Dengan transaksi tersebut. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya gini, ya deh, anak pengen nih mobilnya sekian. Tapi nih mobilnya begini nggak? Nih, tanya lebih lanjut tentang kondisi mobil itu. Itu masih ada kaitannya nggak dengan transaksi? Masih. Bertanya tentang barang. Tapi, bisa berubah harga kan? Jadi ada selingan, tapi masih berkaitan dengan apa? Transaksi tersebut. Tapi kalau misalnya, ya, anak lagi mau transaksi, atau imam datang. Bukan, ente ngajak, ahlan man, gimana kabarnya? Ada hubungan nggak sama transaksi nih? Jadi harus diulang lagi. Jadi ya, nah kayak gitu kurang lebih. Seperti bisa dipahami ya. Tidak. Lalu yang kedua adalah tidak boleh diselingi diam yang menunjukkan penolakan. Bisa dipahami? Jadi ini ngasih nawarin mobil bisa kan? Diem aja. Gitu kayak nggak mau meladeni. Ya. Kalau bahasa kita ya hanu, ya. Nggak mau meladeni orang yang nawarin kita. Itu kan berarti ada diamnya, itu diam penolakan. Jadi jelas ya. Nah, tidak boleh ada seperti itu. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Ya. Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak memiliki tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak memiliki keterkaitan. Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak memiliki Maksudnya gimana? Ya, imam belum ada. Iki transaksi sama nih. Aneh mau beli kalau nanti imam datang.
Ya kan? Ada hubungannya nggak sama transaksi? Ada, ya. Ngapain dibawa-bawa? Jadi tidak boleh dilanjutkan. Artinya dia harus untuk apa? Melakukan ijab qabul dari awal lagi. Ketika imam dah, bisa dipahami ya. Jadi dia udah ngomong ijab, ana mau beli. Kalau imam dah datang. Imam datang. Apa yang harus ana lakukan? Ana harus ijab ngulang lagi. Nggak boleh pikir apa? Ngomong kok qabulnya. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Ini garis besar ini dulu deh. Syaratnya banyak. Hah? Minta uang dengar. Ya, jadi bisa dipahami ya. Ini apa syarat-syarat jual beli. Ini masih banyak sebetulnya, cuman ini aja dulu. Hah? Masih banyak. Iya, cuman ya udah ini aja dulu ya. Ya, jadi barangnya sekali lagi pelaku jual belinya, penjual maupun pembelinya diizinkan melakukan transaksi. Yaitu orang apa? Orang dia balik, berakal dan melakukannya secara sukarela, tidak ada paksaan. Lalu yang kedua ini syarat secara khusus dalam transaksi tertentu, nggak setiap transaksi. Apa itu? Islamnya pembeli. Bagi apa? Bagi transaksi ingin yang menjual mushaf atau kitab-kitab ilmu agama. Bahkan para fuqaha Syafi'iyah, sebagian fuqaha Syafi'iyah memberikan nas secara tegas, nggak boleh menjual kitab-kitab ulama kepada ahlul bid'ah. Ada satu ulama Syafi'iyah memberikan fatwa seperti itu, nggak boleh menjual kitab-kitab ilmu agama para ulama kepada ahlul bid'ah. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah bukan kafir harbi, kalau itu sifatnya yang diperjualbelikan apa? Senjata atau segala hal yang bisa menunjang kekuatan musuh. Ya. Lalu barang yang ditransaksikan, barang dan harganya itu barangnya harus suci, nggak boleh najis atau yang terkena najis tapi tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk apa? Disucikan. Jadi kalau misalnya jual bolanya kena kotoran, bisa dibersihkan nggak? Bisa, itu boleh diperjualbelikan. Jadi pahami ya. Nah, lalu yang ketiga lah bisa untuk diserah terimakan. Artinya bukan barang yang udah hilang kemana nggak tahu, nggak jelas, nggak bisa diserah terimakan. Atau misalnya dia jual misalnya jual properti yang saat itu propertinya itu dalam kondisi sitaan, kan nggak mungkin untuk bisa diambil kan, misalnya atau sengketa atau menjadi barang sitaan yang tidak bisa ditebus, misalnya seperti itu. Nah, jadi nggak bisa serah terima kan? Nah, itu tidak boleh. Lalu barang yang dimiliki oleh penjual, nggak boleh barang orang lain dijual, ya. Lalu diketahui apanya? Barangnya, kadar atau ukuran. Yang ketiga adalah apa? Spesifikasinya. Jadi harus jelas, ya. Nah, lalu yang ucapannya tadi udah di disclaimer ya, bahwasannya ini kita menjelaskan berdasarkan pendapat mu'tamad resmi dalam mazhab Syafi'i. Ada sebagian para ulama di antara Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bolehnya bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu apa? Baik yang jadi antara penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui barang yang dimiliki oleh penjual, ya, harga yang diberikan oleh pembeli. Iya. Iya, pembeli kan ngasih harga kan? Ngasih harga berapa, udah tahu nih, penjual udah tahu harga yang mau dikasih pembeli berapa. Si pembeli udah mengetahui penjual barangnya seperti apa yang mau dijualkan. Lalu melakukan transaksi tanpa ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh mereka atau kata-kata yang menunjukkan akan ijab dan qabul. Jadi pakai gestur aja, pakai gerakan aja. Nah, ini disahkan oleh siapa? Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Taimiyah. Nah, ini jadi tanzil fikihnya, takhrij fikihnya untuk apa? Transaksi yang dilakukan di mana? Supermarket, iya. Jelas ya. Kalau misalnya nanti di supermarket itu nanti transaksinya emang yang punya sini, si penjaga tokonya, bukan kan? Nah, nanti dia bilang, iya nih saya jual barang milik orang yang mewakilkan saya, kan kayak begitu repot, betul nggak? Akadnya bisa dipahami ya.
Baik, oke, kita baca perkataan Syekh rahimahullahu taala. Wa syurutul bai'i, syaratnya bai' itu apa? Al-ijab. Ya, ijab itu apa? Perkataan yang menunjukkan akan yang atau perkataan yang dimulai ya dalam sebuah transaksi. Baik itu yang dimulai oleh pembeli maupun oleh penjual ya. Ijab minal bai' atau minal bai' wal qabul minal mushtari. Nah, umumnya dari ijab ini dari siapa? Yang mulai duluan siapa yang jual? Penjual kan? Nah, qabul penerimaan dari siapa? Pembeli. Wa an yakuna al-aqidan, dan kondisi orang yang melakukan transaksi itu balighaini, sudah baligh. Bahkan para fuqaha lebih tegas lagi, murahiq. Murahiq itu apa ya? Murahiq itu kalau orang sekarang ngomongnya, maksudnya dalam bahasa Arab modern maknanya remaja. Misalnya umur 17 tahun itu kan remaja kan? Enggak, makna murahiq itu adalah udah cukup dewasa tapi belum sampai umur baligh. Bisa dipahami kan, anak kecil tuh ada ghairu mumayyiz. Anak balita tuh kan ghairu mumayyiz. Ya. Terus anak gedean lagi udah mumayyiz. Nanti udah agak gedean lagi itu namanya murahiq tuh anak-anak SD kelas 5, kelas 4. Ya. Kelas 6 tuh kisaran itu. Dia udah gede tapi dia belum baligh. Nah, itu tidak boleh kata para fuqaha. Ya ala kulli hal, tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh anak-anak kecil melakukan transaksi, tapi dalam transaksi barang-barang yang apa? Kecil, beli es krim, beli permen, ya. Jangan beli tas Louis Vuitton ya kan. Jangan beli tas Hermes ya kan. Atau sepatu apa itu? Sepatu yang keren-keren, jangan beli begitu anak kecil, tapi ada orang tuanya yang membelikan untuknya. Ya, aqilaini, ya, dia berakal. Rasyidain. Ya, rasyidain ini ada satu yang belum mana. Pelaku jual belinya rasyidain itu artinya orang yang memiliki apa namanya? Dia bukan orang yang mubadzir, kayak gitu loh. Atau orang yang tidak dalam kondisi sedang dihalangi, dilarang untuk melakukan transaksi dengan harta yang dimiliki. Bisa dipahami nggak? Paham nggak? Jadi dia dalam kondisi diboikot, dihalangi. Dia punya harta, tapi ada kondisi pada perilakunya yang menyebabkan dia dihalangi untuk tidak bisa bertransaksi. Hah? Bukan. Misalnya contohnya, dia safih dalam agama itu safih. Safih itu apa? Mubadzir bil mal. Dia beli barang-barang yang tidak bermanfaat. Hah? Ya, di antara para fuqaha di antara mengatakan barang-barang yang dimakruhkan dia sering beli itu. Makruhkan itu bisa nanti anaknya ngelapor ke hakim, minta ini abahannya suka beli barang-barang yang dimakruhkan, hukumnya makruh dalam hukum syariat. Minta di-banned kayak gitu loh. Dilarang. Jadi dalam kondisi tidak seperti itu, ya. Nah, rasyidaini ya, mukhtaraini ya, dia dalam kondisi sukarela. Nah, lalu yang selanjutnya wa an yakunal mabi'u tahiran. Nah, barangnya yang ditransaksikan itu tahir, bersih, suci. Ya, bukan hanya bersih tapi harus suci, ya. Misalnya anjing dimandiin tahir enggak? Bersih tapi tidak. Jadi paham ya? Nah, lalu bagaimana tuh orang yang mau beli anjing buat penjaga? Boleh yang dijual bukan anjingnya, tapi hak pemeliharaannya, izinnya. Syariat boleh nggak kita memelihara anjing? Boleh. Dalam kondisi tertentu. Seperti apa? Berburu, jaga perkebunan, rumahnya misalnya rawan untuk dirampok. Boleh untuk penjaga. Nah, terus misalnya kita ada orang kayak dia tadi awalnya pakai anjing, terus tahu dia saking udah bisnisnya maju, bisa nyewa orang akhirnya. Dia udah nggak butuh nih anjing. Anjingnya mau diapain nih? Nggak dibunuh, dijual, ya. Kan di dalam syariat dia mendapatkan izin nggak dari sisi syariat untuk memelihara anjing? Dapat ya.
Jadi yang ditransaksikan bukan anjingnya, tapi apa? Izinnya. Pemeliharaannya itu yang ditransaksikan. Jadi artinya izin pemeliharaan itu berpindah kepada siapa? Kepada orang yang membeli. Itu diungkapkan sama para fuqaha disebut dengan namanya raf'ul ikhtisas. Istilahnya begitu. Ada istilahnya begitu. Jelas ya? Jadi tenang aja, ada jalan keluarnya. Iya, jadi orang ini memang untuk apa? Untuk bisa anjing ini sebagai penjaga. Nah, dia kan punya izin nih. Ya ibaratnya kayak ente jual izin PT itu kan dapat izin kan? Bener nggak? Untuk melakukan usaha. Bentuknya yang gini-gini nih kriterianya. Ya, yang dijual tuh apa perusahaan, ruko atau kantor ente yang dipindah enggak kan? Yang dijual apa? Izin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pahami ya? Nah, lalu au mutanajjisan, atau dia dalam kondisi kena najis, yumkinu tuhruhu, mungkin untuk dibersihkan bilma, dengan air. Muntafa'an bih, dia memiliki manfaat yang memang dituju oleh kebanyakan orang. Jadi artinya muntafa'an di sini dalam artian maknanya juga selain yang makna manfaat yang diinginkan, dituju oleh orang, juga dia dalam kondisi mubah. Mubah. Artinya barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat, walaupun secara misalnya, contoh gini. Khamr itu ada manfaatnya nggak? Ada. Al-Quran menyatakan adanya manfaat. Tapi apakah dasar manfaat tersebut akhirnya kita boleh jual khamr? Enggak. Ya. Nah, itu dia. Lalu maqduran ala taslimih, dan dia juga mampu untuk dimungkinkan untuk diserah terimakan. Lalu Syekh mengatakan wa an yakuna mamlukan lil aqid. Barang tersebut ya yang diserah terimakan, ditransaksikan itu dimiliki oleh siapa? Orang yang bertransaksi, baik itu uangnya ataupun barangnya. Aulahu alaihi, atau dia memiliki wilayah aw wakalah. Dia menjadi wilayah perwalian atau perwakilan. Jadi pahami nggak? Misalnya paman mengasuh seorang ponakan. Ponakannya ini diwariskan harta. Ya, dan dia diberikan hak perwalian. Artinya dia boleh untuk membelanjakan harta yang dimiliki oleh ponakannya yang di bawah pengasuhannya itu untuk kebutuhan siapa? Walaupun anak ponakannya masih orok. Benar ya? Apa didiemin? Oh, dia punya harta, bukan punyaan ini duitnya. Di pamannya nggak punya duit misalnya, nunggu mati begitu, kagak. Pakai duitnya itu anak. Karena dia bertransaksi dengan dasar dia sebagai wali si pemilik uangnya tersebut. Bisa dipahami ya? Atau wakalah, atau dengan perwakilan, diberikan izin. Nah, lalu kalau misalnya ada orang jual barangnya orang, menjualkan, bukan ngejual ya, menjualkan, ya, tanpa izin dari si pemilik barangnya, tanpa ada izin loh ya. Kalau udah ada izin boleh, kalau tidak ada izin bagaimana hukumnya? Di dalam mazhab jadid Imam Syafi'i tidak sah transaksinya. Mazhab qadim itu tawakuf, artinya dibekukan sementara waktu sampai diketahui izin atau mendapatkan izin atau tidaknya dari si pemilik barang. Artinya kalau bisa tidak dapat izin dari pemilik barang, transaksi tersebut batalkan. Tapi kalau mendapatkan izin, nah bisa dilanjutkan. Artinya bisa dimanfaatkan hasil dari transaksi tersebut. Nah, lalu wa an yakuna ma'luman, dan diketahui lil aqidain, bagi dua orang yang melakukan transaksi, apa saja ainuhu, barangnya, wa qadruhu, kadarnya, ukurannya, wa sifatuhu, dan spesifikasinya, ya.
Baik, lalu Syekh mengatakan fala yasihhu bai'u ahadits tsaubaini awil abdaini, ya. Walal bai'u bimithli hadzal baiti ta'aman wala bai'u ma lam yarahu wala syira'uhu. Nanti ini ada masalah beberapa transaksi, ya, yang tidak terpenuhi daripada syarat yang tadi dijelaskan. Nah, itu kalau ini kan ada syarat-syaratnya. Nanti Syekh di sini akan menjelaskan beberapa contoh dari perdagangan atau maaf jual beli transaksi yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga menjadikan transaksi tersebut tidak sah. Itu kita akan bahas dan kita baca di kajian yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau tanyain? Hah? Ya udah nanti minggu depan. Ya.